Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang setia, pada kesempatan kali ini admin akan menjelaskan perjalanan Sang Prabu Siliwangi. Kisah Prabu Siliwangi sangat dikenal dalam sejarah Sunda sebagai Raja Pajajaran. Salah satu naskah kuno yang menjelaskan tentang perjalanan Prabu Siliwangi adalah Kitab Suwasid. Kitab yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda kuno di dalam selembar kulit macan putih yang ditemukan di desa Pajajar, Rajagaluh, Jawa Barat. Prabu Siliwangi seorang raja besar pilih tanding, sakti, mandraguna, arif dan bijaksana. Memerintah rakyatnya di kerajaan Pakuan Pajajaran, putra Prabu Anggalarang atau Prabu Dewa Niskala, raja dari kerajaan Gajah dari dinasti Galuh yang berkuasa di Surawisesa atau Keraton Galuh di Ciamis, Jawa Barat. Pada masa mudanya dikenal dengan nama Raden Pemanah Rasa. Sejak kecil beliau diasuh oleh Ki Gendeng Sindangkasi, seorang juru pelabuhan Muara Jati di kerajaan Singapura sebelum bernama kota Cirebon. Setelah Raden Pemanah Rasa dewasa dan sudah cukup ilmu yang diajarkan oleh Ki Gendeng Sindangkasi, beliau kembali ke kerajaan Gajah untuk mengabdi kepada ayahandanya Prabu Anggalarang atau Dewa Niskala. Setelah itu Raden Pemanah Rasa menikahi putri Ki Gendeng Sindangkasi yang bernama Nyi Ambetkasi. Ketika itu kerajaan Gajah dalam pemerintahan Prabu Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang sedang dalam masa keemasannya. Wilayahnya terbentang luas dari Sungai Citarum di Karawang yang perbatasan langsung dengan kerajaan Sunda sampai Sungai Cipamali perbatasan dengan Majapahit. Silsilah Prabu Siliwangi sebagai keturunan ke-12 dari Raja Maharaja Adimulya. Raja Maharaja Adimulya atau Ratu Galuh Ajar Sukaresi menikahi Dewi Nangganingrum atau Nyai Ujung Sukarjingga berputra Prabu Ciungwanara, berputra Sri Ratu Purbasari, berputra Prabu Linggahyang, berputra Prabu Linggawesi, berputra Prabu Susuk Tunggal, berputra Prabu Banyaklarang, berputra Prabu Banyakwangi, berputra Prabu Mundingkawati atau Prabu Linggabuana, berputra Prabu Westu Kencana atau Prabu Niskala Westu Kencana, berputra Prabu Anggalarang atau Prabu Dewata Niskala, menikahi Dewi Siti Samboja atau Dewi Rangganis, berputra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi atau Prabu Pemanah Rasa pada tahun 1459 sampai 1521 Masehi. Pada suatu hari Prabu Anggalarang geram karena banyak dari penduduknya di Muara Jati yang beragama Hindu pindah ke agama baru yang dibawa oleh alim ulama dari Champa, Kamboja bernama Syekh Kuro. Agama tersebut bernama agama Islam. Maka diutuslah beberapa orang kepercayaan untuk mengusir ulama ini dari tanah Jawa. Konon kabarnya ulama besar yang bergelar Syekh Qurratul Ain dengan nama aslinya Syekh Mursadatillah atau Syekh Hasanuddin. Beliau adalah seorang yang arif dan bijaksana dan termasuk seorang ulama yang hafid Al-Quran serta ahli qiraat yang sangat merdu suaranya. Syekh Kuro adalah putra ulama besar Mekah penyebar agama Islam di negeri Champa, Kamboja yang bernama Syekh Yusuf Siddiq yang masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Siti Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum beliau datang ke tanah Jawa sekitar tahun 1409 Masehi, Syekh Kuro pertama kali menyebarkan agama Islam di negeri Champa, Kamboja, lalu ke daerah Malaka dan dilanjutkan ke daerah Martasinga, Pasambangan dan Japura. Akhirnya sampailah ke pelabuhan Muara Jati yang saat itu Syah Bandar digantikan oleh Ki Gendeng Tapa karena Ki Gendeng Sindang Kasih telah wafat. Di sini beliau disambut dengan baik oleh Ki Gendeng Tapa atau Ki Gendeng Jumajan Jati yang masih keturunan Prabu Westu Kencana, ayah dari Prabu Anggalarang, dan oleh masyarakat sekitar. Mereka sangat tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh Syekh Kuro yang disebut ajaran agama Islam. Sampailah para utusan itu di depan pondokan Syekh Kuro. Utusan itu menyampaikan perintah dari rajanya agar penyebaran agama Islam di Muara Jati harus segera dihentikan. Perintah dari Raja Gajah tersebut dipatuhi oleh Syekh Kuro, namun kepada utusan Prabu Anggalarang yang mendatangi Syekh Kuro, beliau mengingatkan meskipun ajaran agama Islam dihentikan penyebarannya, tapi kelak dari keturunan Prabu Anggalarang akan ada yang menjadi seorang wali Allah. Beberapa saat kemudian, beliau pamit pada Ki Gendeng Tapa untuk kembali ke negeri Champa. Di waktu itu pula Ki Gendeng Tapa menitipkan putrinya yang bernama Nyimas Subanglarang untuk ikut dan berguru pada Syekh Kuro. Berangkatlah Syekh Kuro bersama Nyi Subanglarang dengan menggunakan perahu kembali ke negeri Champa, Kamboja. Sebagai seorang putra raja, beliau tidak betah tinggal diam di istana. Raden Pemanah Rasa kerap mengembara menyamar menjadi rakyat jelata dari daerah satu ke daerah lainnya, menolong yang lemah, gemar bertapa dan mencari kesaktian. Di dalam salah satu pengembarannya, ketika beliau hendak beristirahat di curug atau air terjun, curug itu bernama Curug Sawer yang terletak di daerah Majalengka, Raden Pemanah Rasa dihadang oleh siluman harimau putih. Pertempuran pun tak terelakkan. Raden Pemanah Rasa dan siluman harimau putih yang diketahui memiliki kesaktian tinggi itu pun bertarung sangat sengit sehingga setengah hari. Namun kesaktian Prabu Pemanah Rasa berhasil memenangi pertarungan dan membuat siluman harimau putih tunduk kepadanya. Harimau putih itu memberi sebuah pusaka yang terbuat dari kulit macan. Dengan pusaka itu beliau bisa terbang laksana burung, menghilang tak terlihat oleh mata, ajian halimun, berjalan cepat angin, ajian saipi angin, dan bisa mendatangkan bala tentara jin. Harimau itu pun memutuskan untuk mengabdi kepada Raden Pemanah Rasa sebagai pendamping beliau. Dengan tunduknya Raja Siluman Harimau Putih, maka meluaslah wilayah Kerajaan Gajah. Siluman Harimau Putih beserta pasukannya selanjutnya dengan setia mendampingi dan membantu Raden Pemanah Rasa. Salah satunya kala Kerajaan Gajah menundukkan kerajaan-kerajaan yang memeranginya. Siluman Harimau Putih juga turut membantu Raden Pemanah Rasa saat Kerajaan Pajajaran diserang oleh pasukan Mongol pada masa Kekaisaran Kubilai Khan. Karena jasa-jasa anaknya yang begitu besar dalam kejayaan Kerajaan Gajah, maka diangkatlah Raden Pemanah Rasa sebagai raja kedua di kerajaan tersebut. Prabu Pemanah Rasa pun selanjutnya mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Pajajaran, yang berarti menjajarkan atau menggabungkan Kerajaan Gajah dengan Kerajaan Harimau Putih. Seiring meluasnya wilayah Kerajaan Gajah, Prabu Pemanah Rasa kemudian membuat senjata sakti yang pilih tanding. Beliau menyuruh Eyang Jayaperkasa untuk membuat senjata pisau berbentuk harimau sebanyak 3 buah dalam 3 warna, yaitu kuning, hitam, putih. Senjata pertama yang berwarna hitam dibuat dari batu yang jatuh dari langit yang sering disebut meteor, yang dibakar dengan kesaktian Prabu Pemanah Rasa dalam membentuk besi yang diperuntukkan untuk membuat senjata tersebut. Senjata kedua dibuat dari air. Api yang dingin yang warnanya kuning dibekukan menjadi besi kuning. Senjata ketiga dari besi biasa yang direndam dalam air hujan menjadi putih berkilau. Senjata itu selesai pada waktu 7 hari.
Semalam penuh Pangeran Pemanah Rasa memikirkan nama untuk senjata sakti tersebut. Tepat ayam berkokok ditemukan nama untuk ketiga barang tersebut. Pisau pusaka itu diberi nama kujang, senjata berbentuk harimau. Dikarenakan pusaka itu ada 3, maka kujang tersebut diberi nama kujang 3 serangkai, yang artinya beda-beda tapi tetap sama. Senjata itu berbentuk melengkung dengan ukiran harimau di gagangnya. Ukiran harimau di gagang kujang konon sebagai pengingat terhadap pendamping setianya siluman harimau putih, dan pusaka itu yang kini menjadi lambang dari Provinsi Jawa Barat. Beberapa tahun kemudian Syekh Kuro datang kembali ke negeri Pajajaran beserta rombongan para santrinya dengan menggunakan perahu dagang, dan serta di dalam rombongan adalah Nyimas Subanglarang, Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Syekh Abdillah Dargom. Setelah rombongan Syekh Kuro melewati Laut Jawa dan Sunda Kelapa dan masuk Kali Citarum, yang waktu itu di kali tersebut ramai dipakai keluar masuk para pedagang di Pajajaran. Akhirnya rombongan beliau singgah di Pelabuhan Karawang. Menurut buku sejarah masa silam Jawa Barat yang terbitan tahun 1983 disebut Pura Dalem. Mereka masuk Karawang sekitar 1416 Masehi, yang mungkin dimaksud Tanjung Pura, di mana kegiatan pemerintahan di bawah kewenangan Jabatan Dalam, karena rombongan tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, sehingga aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola pada tahun 1418 Masehi sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya, sekarang Masjid Agung Karawang. Dari uraian mudah dipahami dan mudah diamalkan. Ia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran, menjadi daya tarik sendiri di sekitar Karawang. Ulama besar ini sering mengumandangkan suara qorinya yang merdu bersama murid-muridnya Nyi Subanglarang, Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Mazkur, dan santri lainnya seperti Syekh Abdiullah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Mudofar alias Syekh Maghribi, keturunan dari sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan. Berita kedatangan kembali Syekh Kuro rupanya terdengar oleh Prabu Anggalarang yang pernah melarang penyebaran agama Islam di Muara Jati, sehingga Prabu Anggalarang mengirim utusannya untuk menutup pesantren Syekh Kuro dengan paksa. Utusan yang datang itu adalah putra mahkota yang bernama Raden Pemanah Rasa. Sesampainya di depan pesantren, Raden Pemanah Rasa terhambat hatinya oleh alunan suara merdu yang dikumandangkan oleh Nyi Subanglarang saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Prabu Pemanah Rasa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut. Atas kehendak yang maha kuasa, Prabu Pemanah Rasa menaruh perhatian khususnya pada Nyi Subanglarang yang cantik dan merdu suaranya. Beliau pun menyampaikan keinginannya untuk mempersunting Nyi Subanglarang sebagai permaisurinya. Pinangan tersebut diterima, tapi dengan syarat mas kawinnya yaitu lintang kerti jejer 100. Yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk berzikir. Selain itu, Nyi Subanglarang mengajukan syarat lain agar kelak anak-anaknya lahir dari mereka harus menjadi raja. Seterusnya, menurut cerita, semua permohonan Nyi Subanglarang disanggupi oleh Raden Pemanah Rasa atas petunjuk Syekh Kuro. Prabu Pemanah Rasa segera pergi ke Mekah. Di tanah suci Mekah, Prabu Pemanah Rasa disambut oleh seorang kakek penyamaran dari Syekh Maulana Jafar Siddiq. Prabu Pemanah Rasa merasa kaget ketika namanya diketahui oleh seorang kakek, dan kakek itu bersedia membantu untuk mencari lintang kerti jejer 100 dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sang Prabu Pemanah Rasa dengan tulus dan ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat yang makna pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan Muhammad adalah utusannya. Semenjak itulah Prabu Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer 100 atau tasbih.
Mulai dari itu, Prabu Pemanarasa diberi ajaran tentang agama Islam yang sebenarnya. Setelah itu, Prabu Pemanarasa segera kembali ke Keraton Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nyi Subanglarang. Waktu terus berjalan, maka pada tahun 1422 Masehi, pernikahan dipimpin oleh Syekh Kuro. Hasil dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 anak, yaitu Raden Walang Sungsang atau Kian Santang pada tahun 1423 Masehi, Nyimas Rara Santang pada tahun 1426 Masehi, 3 Raja Sangara pada tahun 1428 Masehi. Nama Siliwangi pun dikenal sebagai raja yang mencintai rakyatnya. Ia meminta agar pajak hasil bumi tidak memberatkan rakyat. Ia juga mengatur pemerintahan dengan cukup baik sehingga Pajajaran disegani. Kemudian Prabu Siliwangi menikahi putri Prabu Susuk Tunggal, raja dari kerajaan Sunda yang bernama Kentring Manik Mayang Sunda. Jadilah Raja Sunda dan Raja Galuh yang seayah ini menjadi besan pada tahun 1482. Prabu Dewa Niskala menyerahkan tahta kerajaan Galuh pada putranya Raden Pemanah Rasa atau Jaya Dewata. Demikian pula dengan Prabu Susuk Tunggal yang menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada menantunya ini, Jaya Dewata. Dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1482 itu, kerajaan warisan Westu Kencana berada kembali dalam satu tangan Prabu Siliwangi. Beliau memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan sebagai susuhunan karena ia telah lama tinggal di sini. Karena ia telah lama tinggal di sana, menjalankan pemerintahan sehari-hari mewakili mertuanya. Sekali lagi Pakuan menjadi pusat pemerintahan. Zaman Pajajaran dimulai oleh pemerintahan Prabu Jaya Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang memerintah selama 39 tahun pada tahun 1482 hingga 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran mencapai puncak perkembangannya. Gemah Rapih Lozinawi, daerah kekuasaannya sepertiga Pulau Jawa yang terbentang luas dari ujung kulon sampai ke dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Wilayah ini kala itu disebut Tataran Sunda. Singkat cerita, setelah Prabu Siliwangi ditinggal Nyi Subanglarang ke Rahmatullah, istri yang paling dicintainya, beliau mulai melupakan Islam yang pernah diikrarnya. Beliau lebih memilih kembali memeluk agama yang dianut leluhurnya Sunda Wiwitan. Sedangkan Raden Walang Sungsang yang juga putra mahkota kerajaan Pajajaran berkeinginan untuk berguru agama Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mengutarakan maksudnya kepada ayahandanya Prabu Siliwangi. Namun Prabu Siliwangi melarang, bahkan mengusir Walang Sungsang dari istana. Pangeran Walang Sungsang lahir di Keraton Pajajaran bertepatan pada tahun 1423 Masehi. Pada masa kurang lebih 17 tahun lamanya ia hidup di istana Pajajaran. Pada suatu malam Walang Sungsang melarikan diri meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Ia menuruti panggilan mimpi untuk berguru agama Nabi besar Muhammad SAW kepada Syekh Nurjati, seorang petapa asal Mekah di Bukit Amparan Jati, Cirebon. Dalam perjalanan mencari Syekh Nurjati, Walang Sungsang bertemu dengan seorang pendeta Buddha bernama Resi Danuwarsi. Kemudian beliau pergi menuju Gunung Dihyang di Padepokan Resi Danuwarsi. Masuk wilayah Parahyangan, Bangwetan. Resi Danuwarsi adalah seorang pendeta Buddha yang menjadi penasehat Keraton Galuh. Ketika ibu kota kerajaan masih di Karangkamulyan, Ciamis, sulit dibayangkan bagaimana keteguhan sang pangeran yang muslim berguru kepada seorang pendeta yang secara lahiriah masih beragama Buddha. Tapi mungkin saja secara hakiki sang Danuwarsi sudah Islam meskipun tingkah lakunya masih Hindu atau Buddha. Tetapi yang jelas kedatangan putra sulung Prabu Siliwangi di Padepokan Gunung Dihyang disambut sukacita oleh pendeta Danuwarsi. Dan untuk menyempurnakan kegembiraan tersebut, sang guru menikahkan putri satu-satunya yang bernama Endang Gelis. Darinya lah lahir seorang putri yang bernama Nyimas Pagungwati yang kelak kemudian hari menjadi permaisuri Kanjeng Sunan Gunung Jati.
Begitupun Rara Santang adik Walang Sungsang yang juga berkeinginan untuk mempelajari agama Nabi. Rara Santang amat bersedih hatinya ditinggalkan pergi oleh kakaknya. Ia terus-menerus menangis, jadi hatinya tak tertahankan lagi hingga akhirnya ia pun pergi meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Lalu Prabu Siliwangi mengutus Patih Arga untuk mencari sang putri. Ia tidak diperkenakan pulang jika tidak berhasil menemukan Rara Santang. Namun usaha Patih Arga sia-sia belaka, karenanya ia tidak berani pulang. Akhirnya ia mengambil keputusan mengabdi di negeri Tajimalela. Sementara itu, perjalanan Rara Santang telah sampai ke Gunung Tangkuban Perahu dan bertemu dengan Nyai Ajar Saketi. Rara Santang diberi pakaian sakti oleh Nyai Sekati sehingga ia bisa berjalan dengan cepat. Nyai Sekati memberi petunjuk agar Rara Santang pergi ke Gunung Cilawung menemui seorang petapa. Di Gunung Cilawung oleh Ajar Cilawung nama Rara Santang diganti menjadi Nyai Eling dan diramal akan melahirkan seorang anak yang akan menaklukkan seluruh isi bumi dan langit, dikasihi Tuhan, dan menjabat sebagai pemimpin para wali. Selanjutnya, Nyi Eling diberi petunjuk agar meneruskan perjalanan ke Gunung Merapi. Cerita beralih dengan menceritakan Resi Danuwarsi yang juga dikenal dengan nama Ajar Sasmita yang tengah mengajar Walang Sungsang. Sang Danuwarsi mengganti nama Walang Sungsang menjadi Samadullah dan menghadiahi sebuah cincin bernama ampal yang berkesaktian dapat dimuati segala macam benda. Ketika keduanya tengah asik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah Rara Santang yang serta-merta memeluk kakaknya di Gunung Merapi. Walang Sungsang dinikahkan dengan Indang Gelis putri dari Resi Danuwarsi. Sesuai dengan petunjuk Resi Danuwarsi, Samadullah beserta istri dan adiknya meninggalkan Gunung Merapi menuju Bukit Ciangkup. Indang Gelis dan Rara Santang dimasukkan ke dalam cincin ampal. Di Bukit Ciangkup, tempat bertapa seorang pendeta Buddha bernama Syahyang Naga. Samadullah diberi pusaka berupa sebilah golok bernama golok cabang yang dapat berbicara seperti manusia dan bisa terbang. Setelah mengganti nama Samadullah, Sang Hyang Naga memberi petunjuk agar Samadullah melanjutkan perjalanan ke Gunung Kumbang, menemui seorang petapa yang bergelar Nagagini yang sudah teramat tua. Nagagini adalah seorang pendeta yang mendapat tugas dewata untuk menjaga beberapa jenis pusaka, kopiah waring, badong batok, hiasan dada dari tempurung, serta umbul-umbul yang harus diserahkan kepada putra Pajajaran. Atas petunjuk Nagagini, Walang Sungsang kemudian berangkat ke Gunung Cangak. Nagagini memberi nama baru bagi Walang Sungsang, yakni Karmadullah. Ketika tiba di Gunung Cangak, Walang Sungsang melihat pohon kiara yang setiap cabangnya dihinggapi burung bangau. Walang Sungsang bermaksud menangkap salah satu seekor burung bangau itu, tetapi khawatir semuanya akan terbang jauh. Ia teringat akan pusaka kopiah waring yang khasiatnya menyebabkan ia tidak akan terlihat oleh siapapun termasuk jin dan setan. Kopiah waring segera dipakai, lalu ia mengambil sebatang bambu untuk membuat bubu yang dipasang di salah satu cabang kiara. Dalam bubu itu diletakkan seekor ikan. Burung-burung bangau tertarik melihat ikan dalam bubu hingga membuat suara berisik dan menarik perhatian Raja Bangau, Sang Hyang Bangau, yang segera mendekati rakyatnya. Raja Bangau berusaha mengambil ikan dalam bubu, namun ia terjebak masuk ke dalam perangkap dan tak dapat keluar, dan akhirnya ditangkap oleh Walang Sungsang. Raja Bangau mengajukan permohonan agar tidak disembelih, dan ia menyatakan takluk kepada Walang Sungsang serta mengundang untuk singgah di istananya guna diberi pusaka. Di dalam istana, Raja Bangau berubah menjadi seorang pemuda tampan dan menyerahkan benda pusaka berupa periuk besi, piring, serta bareng. Periuk besi dapat diminati nasi beserta lauk pauknya dalam jumlah yang tidak terbatas.
Piring dapat mengeluarkan nasi kebuli, sedangkan bareng dapat mengeluarkan 100.000 bala tentara. Sang Hyang Bango memberi nama Raden Kuncung kepada Walang Sungsang, yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Gunung Jati. Setibanya di Gunung Jati, Walang Sungsang menghadap Syekh Nurjati, yang juga bernama Syekh Datul Kapi, yang berasal dari Mekah dan masih keturunan Nabi Muhammad SAW dari Zainal Ngabidin. Lalu Walang Sungsang berguru kepada Syekh Nurjati dan menjadi seorang muslim dengan mengucapkan syahadat. Setelah ilmunya dianggap cukup, Syekh Datul Kapi menyuruh Walang Sungsang untuk mendirikan perkampungan di tepi pantai. Walang Sungsang memenuhi perintah gurunya. Ia pun berangkat menuju kebun pesisir. Berikut istri dan adiknya yang dimasukkan ke dalam cincin ampal. Perkampungan baru yang akan dibukanya kelak dikenal dengan nama Kebun Pesisir. Sedangkan pesantren diberi nama Panjunan. Dalam pada itu Syekh Datul Kapi memberi gelar pada Walang Sungsang dengan sebutan Ki Cakrabumi. Selanjutnya Cakrabumi membuka hutan dengan golok cabang. Dengan kesaktian golok cabang, hutan lebat telah dibabat dalam waktu singkat. Ketika goloknya bekerja membabat hutan, pohon-pohon roboh dengan mudah, lalu golok mengeluarkan api dan membakar kayu-kayu hutan, sehingga dalam waktu singkat pekerjaan sudah selesai. Sementara Walang Sungsang tidur mendengkur. Hutan yang dirambah cukup luas, sehingga pendatang-pendatang baru tidak perlu bersusah payah membuka hutan. Dalam waktu singkat, pendudukan baru itu sudah banyak penduduknya, dan mereka menamakan Cakrabuana dengan sebutan Kubu Sangkan. Kubu Sangkan sendiri tidak bertani karena pekerjaannya hanyalah menjala ikan dan membuat terasi. Jemuran terasi yang dibuatnya membentang ke selatan hingga Gunung Cangak di Tanah Girang. Suatu ketika ia pulang ke rumahnya yang terletak di Kanoman. Ternyata gurunya Syekh Datul Kapi telah berada di sana. Ketika Syekh Datul Kapi menemui Walang Sungsang di kebun pesisir, ia menganjurkan supaya Walang Sungsang dan adiknya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di Mekah kemudian mereka berkenalan dengan patih dari pesisir yang sedang mencari permaisuri untuk rajanya. Dari perkenalan itu, akhirnya Raja Mesir menikah dengan Nyi Rara Santang dengan mas kawin sorban Nabi Muhammad SAW. Rara Santang tinggal di Mesir bersama suaminya dan Kian Santang pulang kembali ke Pulau Jawa. Ketika Rara Santang sedang hamil, bersiarlah kabar bahwa Raja Mesir wafat saat berkunjung ke negeri Rum di kerajaan saudaranya. Kesedihan Rara Santang yang sedang hamil tua itu tak terbayangkan lagi mendengar kematian suaminya, apalagi masa kehamilannya telah mencapai usia 12 bulan. Rara Santang dikaruniai anak kembar yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Arifin. Ketika mereka berdua dewasa, tahta kerajaan Mesir diruntuhkan kepada Syarif Hidayatullah, tapi beliau menolaknya dan memberikannya kepada adik kembarnya Syarif Arifin. Syarif Hidayatullah lebih memilih berdakwah ke Pulau Jawa di tanah leluhurnya. Setelah sampai di Muara Jati, beliau bertemu dengan Walang Sungsang, uaknya yang telah berganti nama Pangeran Cakrabuana. Kemudian dinikahkanlah Syarif Hidayatullah dengan putri uaknya yang bernama Nyimas Pakungwati. Kemudian Syarif Hidayatullah diangkat menjadi waliullah dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah, dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Penetap Panatagama Aulia Allah Kutbi Zaman Khalifatur Rasulullah. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Cakrabuana sebagai raja di Keraton Pakungwati kemudian digantikan Sunan Gunung Jati. Beliau lalu mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai pusat penyebaran agama Islam di Tatar Sunda. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai oleh Syekh Syarif Hidayatullah dengan membentuk Dewan Dakwah 9 Wali atau Wali Songo sebagai tokoh ulama penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Dan kemudian
Syekh Syarif Hidayatullah diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta menyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali Ciamis, Sunda Kelapa, dan Banten. Dikisahkan setelah kerajaan-kerajaan kecil bawahan Pakuan Pajajaran berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Demak dan Cirebon, dan rakyat Pajajaran hampir seluruhnya masuk Islam, dan para pejabat tinggi Pajajaran kebanyakan lari ke daerah Banten, yaitu daerah Baduy, Kabupaten Rangkas, dan ada yang ke Garut serta ke Cirebon. Rakyat dan pembesar kerajaan Pajajaran yang tidak mau masuk Islam dan masih setia mengikuti ajaran leluhurnya yang masih bertahan di kerajaan Pajajaran. Keadaan itu membuat Prabu Siliwangi bersedih hati. Ketenangan, kedamaian, dan ketentraman batinnya yang selalu bergejolak tentang iman, karena Prabu Siliwangi bersikeras mengikuti ajaran terdahulunya, dan Prabu Siliwangi tidak mau mengikuti ajaran istrinya, meskipun secara hakiki Prabu Siliwangi telah masuk Islam melalui istrinya yang kedua, yaitu Nyi Subang Larang, anak Ki Gendeng Tapa. Di antara istri dan putra-putrinya, Prabu Siliwangi merasa berdosa tidak meneruskan ajaran Islam yang pernah diikrarkannya pada sumpah perkawinannya dengan Nyi Subang Larang, dengan mas kawin berupa tasbih di pondok pesantren Syekh Puro di Kerawang. Prabu Siliwangi merasa malu dengan istri dan putra-putrinya serta cucunya yang menjadi waliullah, Sunan Gunung Jati, anak dari Rara Santang. Apalagi pada waktu itu Prabu Siliwangi terkalahkan pasukan Islam dan rakyat Pajajaran hampir seluruhnya masuk Islam. Pada suatu hari berkat kesaktiannya, Prabu Siliwangi mengetahui kedatangan cucunya Sunan Gunung Jati yang bermaksud ingin mengajaknya kembali memeluk Islam. Dalam hatinya ia merasa malu kalau sampai tunduk kepada cucunya. Dengan kesaktian pusakanya, sebilah ecis ia berjalan ke tengah alun-alun Pajajaran dan membaca mantra Aji Sikir. Lalu pusaka ecis ditancapkan ke tanah. Seketika itu negara dan rakyat Pajajaran lenyap dan sirna ke alam gaib. Pusaka ecis itu pun berubah pula menjadi rumput ligundi hitam. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang datang kaget karena kerajaan Pajajaran serta rakyatnya telah hilang berpindah ke alam gaib dan berubah menjadi hutan belantara. Sebelum pergi beliau berucap, rakyat Pajajaran yang bersembunyi di hutan seperti harimau. Seketika itu pula perkataan waliullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat Pajajaran selamanya akan menjadi harimau sampai rumput ligundi itu dicabut. Kegagalan Sunan Gunung Jati dalam mengislamkan kakeknya Prabu Siliwangi membuat Pangeran Walangsungsang harus turun tangan mengislamkan ayahandanya. Prabu Siliwangi dengan ilmu Syaifi angin hanya dalam sekejap beliau melesat ke Pajajaran yang telah berubah menjadi hutan belantara. Berkat kesaktian ajian terawangan Walangsungsang berhasil menemukan ayahandanya Prabu Siliwangi yang menggunakan ajian Halimun. Namun usaha Kian Santang pun sia-sia untuk merubah pendirian ayahandanya. Sang Prabu tetap bersikukuh tidak mau memeluk Islam. Akhirnya Sang Prabu beserta pengikutnya berubah wujud menjadi harimau. Sebagai bukti bulat tekad Sang Prabu untuk tetap mengikuti ajaran leluhurnya, Prabu Siliwangi pun memilih menghilang atau ngahian di kawasan hutan Sancang saat terdesak oleh kerajaan putra sulungnya Pangeran Walangsungsang yang bersikeras mengajak ayahandanya untuk masuk Islam. Kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi menghilang bukan berdasarkan perang melawan anak dan cucunya, melainkan hanya semata-mata tidak ingin membanjiri darah dengan anak cucunya. Apalagi Prabu Siliwangi adalah ayah yang bijaksana dan raja yang penuh wibawa pada rakyatnya. Sekian kisah tentang perjalanan Prabu Siliwangi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.